Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita telah dipertemukan lagi dengan bulan yang kita nantikan, bulan yang sangat kita rindukan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah. Ramadan adalah waktu di mana doa-doa kita diijabah, pintu surga dibuka lebar, dan amal kebaikan kita dilipat gandakan. Tentu kita ingin menjalankan Ramadan ini dengan penuh makna, agar ibadah Ramadan kita tidak terganggu, tubuh pun harus terjaga. Sebab puasa bukan sekedar menahan dahaga, tapi juga menjaga raga agar tetap prima. Jika sehat terjaga, ibadah pun akan terasa lebih ringan dan penuh bahagia. Maka mari kita bahas kiat-kiatnya agar Ramadan kali ini semakin berkah dan istimewa. Kiat menjaga kesehatan di bulan Ramadan yang pertama adalah sahur. Sahur sangatlah penting, jadi sebisa mungkin kita tidak skip sahur. Dan kapan waktunya yang baik itu? Waktu yang baik adalah mendekati imsak atau mendekati azan subuh, karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Lalu yang kedua, apa yang dimakan? Apakah cukup nasi putih atau roti putih atau mie? Tentu silakan saja jika ingin sahur seperti itu, tapi tentu itu tidak ideal. Nah, lalu makanan sahur seperti apa yang disarankan? Yang pertama tentu karbohidratnya. Dalam menu sahur kita harus ada karbohidrat. Karbohidrat seperti apa yang kita pilih? Yang baik adalah karbohidrat kompleks karena kadar gulanya rendah dan sangat lama dicerna oleh tubuh. Contohnya seperti apa? Misalkan kalau ingin nasi, ya nasi merah. Kalau ingin roti gandum. Bisa juga pilih oatmeal atau kentang, ubi, dan sebagainya. Itu untuk karbohidratnya. Lalu jangan lupa juga dimasukkan dalam menu sahur kita adalah proteinnya. Bisa kita dapat dari ikan, dari telur, dari ayam, tahu, tempe. Lalu serat juga penting. Bisa kita dapat dari buah dan sayur-sayuran. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah hidrasi. Kita harus minum minimal 2 gelas sampai 3 gelas di sahur kita. Seperti itu. Yang kedua, setelah kita sahur, tetaplah beraktivitas. Jadi tips yang kedua adalah aktivitaslah seperti biasa, tapi dengan bijak. Puasa bukan menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Kita tetap harus beraktivitas, tapi kita juga harus pintar-pintar memilih aktivitas kita. Misalkan kita ingin berolahraga, pilihlah olahraga dengan intensitas ringan atau sedang. Waktunya pilihlah mendekati berbuka. Jika kita memang ingin aktivitas yang berat, kita bisa melakukannya sebelum sahur atau setelah berbuka puasa. Kalau misalkan kita harus aktivitas outdoor, hindarilah area-area yang banyak terpapar sinar matahari, karena tentu saja itu akan membuat kita cepat kehausan. Tips yang ketiga, jadi dalam bulan Ramadan ini selain kita harus memperhatikan fisik kita dengan beraktivitas, kita juga harus memperhatikan hati kita. Jadi jaga emosi dan kendalikan pikiran. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga kita harus menjaga emosi kita. Kurangi marah-marah, hindari stres, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena dengan mengingat Allah, pikiran kita menjadi tenang. Jadi pikiran kita harus kita kontrol selama bulan Ramadan agar puasa kita menjadi lebih lancar. Tips yang keempat, tibalah saat berbuka puasa. Nah, berbuka puasa seperti apa yang baik? Tentu saja berbuka puasa dengan cerdas. Disinilah waktu dimana banyak orang membalas dendam ya. Setelah seharian berpuasa, tidak makan, tidak minum, saat berbuka puasa langsung ngambil nasi yang banyak, makan gorengan, minum minuman manis, kolak, sirup. Akhirnya efeknya apa? Yang terjadi pada tubuh kita yang tadinya selama 12-14 jam beristirahat,
dia kaget, langsung diisi penuh, efeknya akan muncul rasa tidak nyaman di perut. Bahkan ada yang bisa sampai muntah. Dan yang gak kalah mengerikannya adalah terjadi sugar crash. Apa itu sugar crash? Jadi kondisi di mana kadar gula naik, lalu beberapa menit kemudian tiba-tiba turun. Karena tubuh merespon dengan mengeluarkan insulin. Efeknya kita menjadi lemes. Akhirnya apa? Ibadah sholat maghrib kita terganggu, ibadah sholat isya kita terganggu, tarawih kita tidak optimal. Bijak-bijaklah dalam memilih buka puasa. Tentu yang ideal adalah kita basahi dulu tenggorokan kita, kerongkongan kita dengan minum air putih 2 gelas sampai 3 gelas dibarengi dengan 3 kurma. Setelah itu biarkanlah tubuh memproses makanan dan minuman yang barusan kita konsumsi dengan kita beribadah sholat maghrib dahulu. Setelahnya barulah kalau memang kita ingin makan besar, kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan besar, tentunya secara bertahap dan tetap perhatikan kaidah gizi seimbang. Ya, ada karbohidrat, tambahkan proteinnya dan tambahkan seratnya. Yang kelima dan tips yang terakhir, setelah tadi kita sudah sahur, lalu kita beraktivitas seperti biasa, lalu kita menjaga kondisi emosi kita. Yang keempat, berbuka dengan cerdas. Yang kelima adalah istirahat cukup. Jadi istirahat cukup itu seperti apa? Istirahat yang dimaksud di sini adalah tidur. Tidur dengan durasi 7-8 jam. Jadi kalau memang setelah sholat tarawih kita tidak ada kegiatan lagi, segeralah tidur. Karena keesokan harinya kita harus bangun jam 3 atau jam setengah 4 untuk melaksanakan ibadah sunnah lainnya dan tentu saja sahur kembali. Selain durasi tidur 7-8 jam adalah tidur yang berkualitas. Ini juga sangat penting. Bagaimana cara menciptakan tidur yang berkualitas? Yang pertama adalah ruangannya. Usahakan ruangannya pada kondisi yang gelap. Lalu suhunya, ciptakan suhu ruang yang tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Dengan mengkondisikan kondisi ruangan kita seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan tidur yang berkualitas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kiat menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat, tetap sehat, dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDIT Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.